Si buat game fixing, bener gak? Betul sekali. Ya kan? Luar biasa pintar Let's Oji go. sekalian di sini. Bukan, emang udah pasti nggak punya apa? nggak punya posisi lagi Iya Zax ya. benar. Zax udah pasti di gold lane. Mau nggak mau, Mau nggak mau, suka tidak suka. karena butuh item, Betul, butuh gold yang banyak, butuh sustainability, dan Zax masih bisa untuk nge-zoning 1-1 betul. betul dengan adanya satu buah Johnny Junior. Johnny Junior. Kalau gede jadi Johnny Senior. Johnny Senior. Betul sekali. Ini Big akan menjadi Johnny. pertandingan yang bakal seru banget karena ini adalah pertandingan penentuan untuk kedua tim. Lolos ke babak berikutnya atau turun ke lower bracket. Raja Hutan kali ini ditentukan dengan satu game terakhir. Siapakah yang berhasil memanjakan kaki lebih tinggi lagi di gunung Land of Dawn dan melonglong ataukah mengaung di puncak tertinggi di upper bracket. So langsung saja kita lihat Serigala Gameplay Zero versus Macan Putih EVOS Legends. Alright. Sudah ada Mars, Clay dan juga Fredo Kitty bersama dengan RKT di sana. Dan juga Versik serta sudah ada Luminer dengan Selenanya. Oke, dan kali ini Clover di arah bottom lane bakal bertemu dengan seorang Zax. Lihat, Fredo Kitty agak sedikit mengganggu pergerakan dari seorang Versik dan Versik lebih memilih untuk mendapatkan satu buah purple-nya terlebih dahulu, tapi Little Wonder-nya harus direlakan begitu saja. Subur berikan lele, kena Le dari Luminer yang mencoba untuk membuat first blood ke arah Yves dari seorang Clay. Ingat. Benar-benar on point. Luminer dari season 4, Selenanya lelenya pakai remote control. Remote control. bisa belok ya 90 derajat ya. Iya, remote control sama pencari suhu badan panas. Bukan suhu panas badan ya, Iya. suhu badan panas. Yang demam-demam kena tuh ya. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat dari EVOS Legends dengan first blood ini dapatkannya membuat sedikit keuntungan di arah mid lane, tapi di sisi samping ini baru mulai terkena pressure ketika roaming dari Luminar bakal coba berhasil. Iya, tapi kan teammate kali ini mendapatkan serangan dari seorang Bravo. Tapi diam-diam Versik mencoba untuk memberikan arah ke arah Bravo. Bahkan mendapatkan gold buff terlebih dahulu tanpa mau secure ke atas. Oke, ternyata dari sana dan keluarkan Clay bakal Gila. ditumbangin lagi dan lagi Luminer. Sang pengendali lele kali ini berhasil digocek begitu saja. Bakal coba di soliter dan Karote. Flicker dengan soliter. Dimakan jiwa dari seorang Fredo Kitty. Dimakankan Luminer. Luar biasa banget Luminer kali ini bahkan sudah mendapatkan hat-trick. 3 skor diamankan oleh seorang Luminer. Bahkan dia tadi hampir saja ubur-uburkan lelenya atau diesel arrow-nya terkena kepada seorang Mars. Dan kita lihat Versik sudah mengamankan atau tanpa kontes ke arah Turtle yang pertama. Oke. Bukan hanya itu aja, lihat Fredo Kitty di Garote, soliter Gila. dan bahkan satu hit terakhir dari RKT langsung menumbangkan itu saja. Holy Button telah dikeluarkan, tapi ternyata gak ada follow up damage. Lele, hampir saja. Luminer. Kayaknya nama tengahnya ini Isan Lele Besarik. Bener banget, karena lelenya bener-bener hampir bahkan sering banget kena kepada lawan-lawannya. Bikin lawan-lawannya pada melehoy, mencoba untuk dari anti-match-nya ambil ke arah objektif di arah top lane ya kali ini. Gold Wow, shield-nya lelenya diamankan. kena lagi ke arah seorang Fredo Kitty. Lihat coba dipantai dari Sonata. Masih ada satu budget Gundo. Masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Sedangkan di arah top lane keuntungan didapatkan oleh seorang anti-match. Dapetin satu buah gold turret-nya dengan maksimal. Bener banget, udah tinggal 1/4 darah lagi dari gold shield-nya. Bahkan mereka udah unggul gold hampir 3.000. Oke. Ada Gila, satu hero yang nanti bisa membalikan keadaannya Opung Wawa. Apa tuh? Zax, Zax. yes. Zaxnya kalau kita tahu memang dia belum bergerak sama sekali sih. Masih kena pressure juga sebenarnya di bottom lane-nya. Oke, tapi ternyata play the cutie. Jarak bottom lane hanya untuk eliminate saja. Bravo men-cover pergerakan dari seorang Mars. Tapi Mars kali ini berhasil dapetin jungle. Sedangkan dari Bravo, struggle Yusril melawan seorang anti-match dan bahkan tertinggal 1 level. Ya jangankan di top lane, di bottom lane juga tadi kalau gue lihat. Oh my god, Lele tapi- Olivatism dan Clay masih ada satu public dibalikan dengan satu buah freestyle dulu tapi ada KT. Masih ada Purify. Duel Dragon yang salah. Hampir saja terkena Lele lagi dan Luminer masih coba untuk bertahan di arah mid lane. Bahkan tadi kalau misalnya Fredo Kitty bisa mendapatkan satu orang RKT yang menggunakan Purify, itu mungkin bisa beda cerita kalau nggak ada Purify-nya. Dan kita lihat sekarang dari tim EVOS sudah mencoba untuk men-secure ke arah top lane-nya. Udah ada Luminer, RKT dan juga anti-mage. Oke, lihat
diganggu begitu saja di Gila. tangan. Lihat kenapa tren dikeluarkan Lele dan Oh Luminar. my lord. Mega kill bahkan didapatkan. Clock of Destiny di menit yang keempat. Luminar, Ihsan, Lele, Besarik berhasil mendapatkan 4 poin kill. Dan bahkan di menit yang keempat 1 menit 1 kill. Gila, 1 menit 1 kill. Ini bener-bener rata-rata yang luar biasa sekali untuk seorang support, bahkan seorang Luminar. Sepertinya udah owning banget di arah mid game-nya, Oke. mid lane-nya. Persik tapi kali ini dapetin berhasil Turtle di arah top lane menuju ke arah mid lane. 1 poin diamankan. Yeses oleh Wow, Clover diamankan tapi lihat di arah midnya diamanin. 1 Lele dan Final Blow ke arah Blow. belakang dengan Alexa Final Blow. Clay gak bisa pulang, mau jadi Oh. goyang. Double kill, looking for triple kill tapi ternyata Bravo masih bisa mundur dengan 1 buah slash-nya. Bener banget. Dan kali ini dari EVOS Legends sepertinya menuju ke arah owning di early game kali ini, OG. Yes. Yes. Terlalu sakit dari Selinanya. Iya. Menjadi-jadi di 5 menit yang awal juga kalau kita lihat 4 kill, 3 assist. Oke, bahkan para pembuffnya masih benar dipaksa nih Opung Wawa. Sebentar dan lihat ada Watt yang langsung mengganti posisinya. Lagi. Purifier dikeluarkan, Redukiti Red Sonata dikeluarkan, dan lihat gak bisa pulang ke mau jadi goyang. Ada 1 power manipulation, gak memberikan impact dengan cukup baik. Terkena stun begitu saja, tapi tidak tercancel. Ingat itu, lihat Profesor Luminar. Dia gak bisa mengcancel, tapi dia memberhentikan pergerakan dari World Manipulation. Itu sih gila banget. IQ 900 ya. Dia langsung berubahkan Lele ke arah seorang Yves milik seorang Clay. Dan membuat dari Versiknya masih bisa mundur ke belakang. Ini gila banget sih. EVOS sih keren banget di sini. Gak, itu gila bener-bener IQ dari Profesor Luminar dan itemnya silahkan Opung Wawa. Iya, dan kalau kita item di sini, Ranger-nya udah jauh lebih jadi dibandingkan dengan Yi Sun Shin yang akan mengarah ke Brute Force. Sedangkan untuk Yi Sun Shin masih dengan Raptor Machete jadi 11-12 untuk damage-nya. Tapi Rek 2 kali Purify menyelamatkan diri dia. Pemilihan spell yang sangat baik juga. Dan untuk Genflix karena mereka sedang tertekan, mereka mau gak mau mereka harus berkumpul menjadi satu untuk bisa mendapatkan 1 turret terlebih dahulu. Desonata ke arah yang salah. Desonata pertama tapi ternyata langsung ada Mountain Shocker telah dikeluarkan. Nah itu dan menjadi Big Johnny. Versi menjadi pilihan. 1 buah pilihan, lihat. Versik. Ditetes begitu saja. Dengan 1 buah what? cot. 1 bangin doang Clovernya sudah hilang. Final Dengan blow. RKT. 1 poin hilang. 2 strike ke arah yang salah. Ultimate still survive. Knockout strike-nya gak berhasil dikeluarkan. Tapi ternyata Bravo melihat ada seorang Luminar. Satapan lezat tak berhasil memakannya. Yes, Gagal ngunyah. balik lagi, Genflix Arrow Wolf ketika mereka bersatu, terutama dengan adanya Zaz, ini bakal sakit banget. Gue udah bilang tadi kan, Big Iya. Johnny. Ini Bahaya. wajib untuk dihindari oleh EVOS Legends untuk di early game. Ini Yes. membuat akhirnya Genflex bisa mendapatkan pundi-pundi kill Benar? di arah bottom lane. Dan Turtle yang kedua sudah mulai hadir dengan kalian. Masalahnya, nih, kalau lu di dalam World Manipulation, Gak bisa Iya. kemana-mana, ada cacing lagi. lu ada Johnny, Big Johnny, encot. Udah. Beres. Dan ini combo yang sakit banget loh, lu World Manipulation terus ditemenin dengan yang kayak begituan. Iya. Mau kemana? Itu juga namanya Alright. satu orang lagi jatuhnya. Perebutan di arah Turtle kali ini udah ada 1 buah Turtle yang direset kembali. Gak mau lagi untuk memaksakan keadaan. Bahkan EVOS Legends yang kali ini agak sedikit terkena pressure. Bakal ada Wave of Dragon Cat, tapi ternyata Fero Kitty belum dikeluarkan begitu saja. Montesaka dan hanya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Oh. Dan Rekate tertinggal seorang diri. Bahkan Bravo dengan slash yang berhasil dapetin poin dengan baik. Mas dengan cukup bebas. Retribution dengan baik tanpa ada hambatan. Dan Cross Asimega dengan Clover dan pas tertinggal seorang diri. Double kill didapatkan oleh seorang Clover di arah jungle tim Genflix Arrow Wolf. Tepat sekali pemilihan dari seorang Clover untuk menyalakan crossbow of tanknya, bahkan mendapatkan double kill. Dan poin plusnya adalah mendapatkan seorang Mars yang tadinya mendapatkan turtle, tapi dia harus tumbang. Bahkan Marsnya 3 kali terpick off begitu saja Opung Wawa. Bukan kabar gembira buat Genflix Arrow Wolf mengingat mereka memang sangat terpaku untuk Marsnya agar bisa mendapatkan item juga untuk bisa memberikan constant damage. Sedangkan EVOS Legends, nya kalian sudah bergerak dengan cukup bebas, bisa mendapatkan 2 turret terutama yang berada di top lane. Dan ini akan sangat-sangat membantu bagi EVOS Legends ketika memberikan push. Genflix Arrow Wolf mau gak mau mereka harus bisa bergabung menjadi satu untuk selalu memaksa melakukan team fight. Karena kalau mereka mencoba untuk juga ya. sebentar, Tapi- langsung kita balik ternyata. Alright, kita langsung masuk lagi ke game yang ketiga antara Genflix Arrow Wolf dan juga EVOS Legend. Oke, terima kasih banyak buat semua yang menyemangati kita para caster dan juga para player. Langsung kita back to the game. Turret di arah mid lane sudah diamankan oleh seorang Ihsan, Lele, Besarik tentunya. Alright, tapi kalau di bottom lane-nya kali ini udah mulai di ayang-ayang sama EVOS. Ada Erek, Versik dan juga Antimates. Dan ada ubur-ubur ikan Lele yang belum terkena pada siapa-siapa.
Oke, tapi ternyata Clover mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki oleh seorang Mars yang bukan Pluto. Mars yang bukan Pluto dan juga bukan planet ya kalau kita lihat Planet juga. dong Mars, Jambul. Maksudnya bukan planet yang jauh. Kan Apa belum planetnya selesai. jauh coba apa? Pluto kan yang jauh. Emang masih planet? Ah, Oh yuk. iya ya. Oh iya. Lah. Makanya sekali-sekali nonton berita. Astaga. Benar juga. Kayak gue dong nggak pernah nonton berita. Sungguh pengetahuan. Pengetahuan alam. Benar. Tapi dengan posisi kali ini kayaknya EVOS Legends itu memang bermain cepat ya beberapa Benar. belakangan ini. Cuma Benar. dia poin killnya tidak terlalu banyak. Mencolok ya? Ya tidak terlalu Betul. mencolok. Classy match kalau kata Profesor kami. Main objektifnya yang ditingkatkan berarti kalau kayak gitu ceritanya. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir dengan line of down. Good morning Sunshine for Lord. Yang sudah ada inisiasi dari seorang Versik dan juga Selena dari Luminaire. Bahkan Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Mars untuk melihat pergerakan apakah benar di sana sudah Lord, dan memang benar. Tapi ternyata Wave Dragon telah dikeluarkan bersama dengan satu World Body Police dapatkan dari KT Sumpah versi hilang. Lele Luminaire kali ini mencoba untuk mendapatkan satu momen taman, tapi ternyata mega kill didapatkan oleh seorang Pakuito. Shutdown What a didapatkan play. begitu saja oleh tim EVOS Legends. 3 player dari tim Gambling Zero harus tersungkur. Sang Serigala harus tersungkur di arah sungai. Ayo, ayo, ayo. Iya, walaupun kehilangan seorang Versik, mereka bisa membalas dengan 1 untuk 3. Dan hanya mendinai untuk Lord dipok oleh EVOS Legend kali ini. Dan dari Gambling Zero Wolf sudah melakukan defensif ke arah top dan juga mid lane. Untuk memajukan minion, memajukan cita-cita minion, menghancurkan turret-turret di depannya. Oke, tapi bukan hanya itu aja, lihat para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat tanpa kontes harusnya. Nah, harusnya nggak mungkin ada yang berani kontes, tapi ternyata Frederick Cutie bakal coba untuk ngebuka jalan dan sedikit terlambat. Ingat, sesuatu yang terlambat it's okay dibandingkan tidak dilakukan sama sekali. Benar, Betul banget, better Oki. late than never. Ya. Iya. Oke, tapi itu juga masih Lord di bawah menit 12 sih. Ya. Jadi seharusnya di sini masih bisa dihandle oleh Genflix secara Wolf. Mereka akan bisa nge-defend juga. Cuman proses defense-nya, apakah bakal bisa dibongkar oleh EVOS Legends? Karena sekali saja nanti Abyssal Arrow misalnya bisa dapetin 1, itu akan menjadi fatal banget untuk Genflix secara Wolf. Jadi, Alright, Bapak Lord yang terhormat menuju ke arah ini with turret di arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka sudah berkumpul di arah mid lane dengan 4 playernya. Oh my god, satu World Body Police dibuka untuk menyelamatkan satu buah inhibitor turret dan berhasil. Bapak Lord terhormat sebelum menyentuh adanya satu buah inhibitor, mereka sudah tersungkur. Dua Dragon yang cukup baik, berhasil mendapatkan anti-match untuk diusir mundur begitu saja. Supaya masih bisa di-defense inhibitornya, Opung dan juga Cio. Dari Luminaire-nya, Abyssal Arrow hampir saja mengenai seorang Clay, tapi Clay yang masih bisa menggocek Lele yang berada di depannya. Ini dia, Big Johnny, mengejar kepada seorang One kali ini. Clover ya udah sekarang tuh mau di depan sana, tapi Versik dengan sigap mencoba untuk menembakkan One dengan Rhapsody, tapi belum bisa cukup mengembangkan seorang Watt. Tapi ternyata di arah bottom lane, Luminaire mendapatkan satu buah turret inhibitor dengan cukup baik. Dan Anti-Match ternyata melakukan satu buah Kating. Berhasil kabur, tidak, dan berhasil begitu saja. Jatuh didapatkan executed Israel. Berhasil mendapat satu buah poin tambahan untuk seorang Anti-Match di menit yang 12. Ini adalah keuntungan sedikit untuk mempertahankan inhibitor mereka. Betul sekali, ini meter turret mereka masih bisa diamankan, tapi di bottom lane-nya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Bahkan kita lihat dari tim EVOS nggak mau mengendorkan serangan. Bahkan kita lihat Bravo-nya mencoba untuk mundur lebih dahulu karena ada Abyssal Trap yang mengenai badannya. Bahkan siripnya dari Abyssal Trap itu, sakit. Untung aja ya, high ground-nya dari tim Genflix itu ada 2 loh. Dia masih punya Final Blow, masih punya Word Manipulation Opung. betul. Jadi mereka masih cukup kuat banget untuk bisa nge-sustain ketika EVOS saja mencoba untuk naik ke atas. Dan sekarang bagaimana cara dari EVOS untuk bisa menembus pertahanan? Karena untuk di bottom inhibitor memang benar udah pecah. Tapi apakah mereka bisa untuk dapetin base-nya? Karena kalau kita lihat combo yang digunakan oleh Genflix Arrow Wolf, ini sebenarnya combo yang cukup besar sih. Karena satu lagi, World Manipulation dikombokan juga dengan adanya Mountain Shocker. Itu efeknya sama kan kayak Mountain Shocker zaman dulu. Bisa ada efek slow juga. Efek slow juga. Bener, jadi lu pasti kena 3 kali hit juga dari atas. Iya. Ditambah ada vision juga yang dilihat dari Mountain Shocker ya kan. Oke, berapa seorang diri, Lele kena ke arah belakang, final blow, tapi ternyata Lelenya masih mengsong. Dan sudah tadi keluarkan, tak berhasil menculik seorang Bravo dari bottom lane. Memang kayaknya untuk keberhasilan menculik seorang Benedetta itu agak sedikit kecil di bawah 50%. Kayaknya Walaupun- ngambil kecebong. Hah? Kayak ngambil kecebong, lincah banget. Iya, kecebong aja kalah lincah sama Benedetta. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat juga, source skill banyak yang dikeluarkan,
membuat mereka sepertinya agak sedikit menunggu momentum untuk kembali reset untuk teamfight-nya Oppo. Ya balik lagi sih kayak Abyssal Arrow yang memang harus bisa connect terutama untuk bisa menculik Isunchin ataupun Benedetta. Karena kalau sampai mereka bisa lolos, bisa sampai menembus ke backlane EVOS Legends juga dalam bahaya. Ya bener banget, karena sebentar lagi juga dari Lordnya akan hadir, Lord yang enhance. Mungkin dari EVOS Legend akan mencoba mengulur-ulur waktu sampai Lordnya datang dengan mempush minion mereka dari arah top, bottom hingga midnya. Marsha coba dicolek sama seorang Clover, lihat. Begitu saja, Clover pun nggak mau terlalu terburu-buru. Mountain Soccer dikeluarkan apakah menjadi Montek Soccer? Ternyata tidak. Tidak jadi Monte Shocker karena dari Clover yang mendapatkan orange buff milik seorang Mars. Bahkan dari top lane-nya kali ini Luminaire selalu mengganggu dengan kehadiran Lele-nya. Membuat pergerakan dari lawan-lawan Genflix kurang leluasa, kurang fleksibel untuk maju ke depan. Ngeri banget sih Lele-nya nih Pung. Yes. Pakai remote control ya Gio ya. Iya. Ini bener-bener kayak lu nggak tahu tiba-tiba lo cerot kena lelenya. Atau ada. Terpatil begitu saja. Abyssal Arrow-nya memang mengerikan dari seorang Luminaire, memang harus diakui. Player Selena satu ini benar-benar unpredictable. Unpredictable. Dan kita lihat dari tim EVOS Legend sepertinya sudah mulai maju ke arah depan di sana karena Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir, bahkan Monte Shocker juga hadir dari Genflix Arrow Wolf. Coba melihat vision yang dilakukan oleh tim EVOS Legend. Oke, bukan hanya itu aja, Fredo Kitty harus balik, lihat sayapnya nyala. Dan juga dia hanya punya seperempat darah yang Immortality, dia harus balik, kalau nggak dia rugi banget. Immortality-nya bakal pecah. Dan sedikit terlambat seperti Fredo Kitty terkena Lele langsung di follow up begitu saja. Immortality sudah pecah pada blok ke arah belakang. Itu jadi Luminaire masih mau lebih. Dan Bravo berhasil mengacak-acak ke arah belakang. Bravo nggak bisa karena satu cross bomb dan ternyata Bravo nggak bisa bertahan. Bravo pun harus tumbang. Pegang didapatkan dan Fredo Kitty hampir saja terpikat begitu saja. Hampir, benar-benar hampir, dan tanpa ada gangguan dari Genflix Arrow Wolf, EVOS Legend dengan leluasa mengambil Lord yang sudah enhance dan membuat EVOS berada di atas angin saat ini. Oh, Rek langsung bikin buku, Clover langsung bikin Malefic Roar. Tandanya mereka sudah bisa memastikan kalau mereka kali ini bakal mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak, Opung Wawa. Yes, dengan adanya Lord yang kedua juga mereka pastinya akan bisa mendapatkan seluruh inhibitor. Dan kalau sampai nanti ada satu orang yang ke pick off dari Genflix Arrow Wolf, balik lagi ini bisa menjadi game end dan dimenangkan oleh EVOS Legends. Mereka tinggal bersabar untuk menunggu Lordnya jalan barengan. Kontrol untuk wave dari tiap masing-masing lane. Tapi kalau misalnya ada Watt ya nanti dengan Big Johnny-nya ini bisa mengganggu juga di saat high ground-nya mulai diserang oleh EVOS Legend. Yes, ini ada tiga high ground saja, bisa dipilih lah, mau top, mid, atau bottom. Persik sampai bikin satu buah Winter, dia bikin Beast Killer juga bro, respect banget dia. Gile. Dia respect banget dia ketika ada seorang super awat. Dia pakai Winternya mungkin, Death Sonata telah dikeluarkan menuju ke arah super awat, dikeker begitu saja. Damage yang dikeluarkan, final blow terlalu terburu-buru kah? Karena di arah bottom lane, udah kali ini Bitter Turret. Mencoba menyelamatkan satu buah ini Bitter Turret, di arah minta juga di arah top lane. Sedangkan Bapak Lord Torobert sudah mulai masuk di arah bottom lane. Bakal coba dikeker dengan satu buah Lele, ditabrak begitu saja. Persik menuju ke arah belakang, bakal coba masuk ke arah pace-nya. Dan lihat, Ward pada belakang telah dibuka. Lele ke arah belakang, satu buah menyamarkan. Super awat tumpang, dan ini bencana. Dua poin hilang, bakal langsung menuju ke arah pace. EVOS Legend memantapkan diri menjadi Raja Hutan. Sang macan mengaum roar dan menumpahkan sang serigala ke Lower Bracket.